Keterampilan klinis dasar untuk semester 5 Fakultas Kedokteran, keterampilan klinis dasar. Pembelajaran keterampilan ini berfokus pada penerapan langsung dalam praktik klinis, yang mencakup teknik dasar, keterampilan komunikasi, serta pengelolaan kondisi medis secara langsung. 1. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa kedokteran. Pada semester 5, mahasiswa akan mulai melakukan pemeriksaan fisik secara lebih rinci dengan pengawasan dari dokter. Proses pemeriksaan fisik meliputi langkah-langkah berikut: pemeriksaan umum, inspeksi, pengamatan. Mengamati penampilan pasien secara keseluruhan untuk mencari tanda-tanda penyakit seperti kelainan kulit, pembengkakan, atau perubahan postur tubuh. Palpasi, perabaan. Memeriksa tubuh pasien dengan menggunakan tangan untuk merasakan adanya pembengkakan, nyeri, massa, atau ketegangan pada organ dalam atau jaringan tubuh. Perkusi, ketukan. Mengetuk permukaan tubuh untuk mendengar suara yang timbul, yang bisa memberikan informasi mengenai keadaan organ dalam, seperti paru-paru atau hati. Auskultasi, pendengaran. Menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara-suara tubuh, seperti suara jantung, paru-paru, dan usus. Pemeriksaan sistemik, sistem kardiovaskular. Melakukan pemeriksaan jantung dengan auskultasi suara jantung, mengevaluasi denyut nadi, dan memeriksa adanya pembengkakan atau tanda-tanda gagal jantung. Sistem pernafasan. Mengidentifikasi suara napas seperti wheezing atau ronki, serta memeriksa pola pernapasan dan ekspansi dada. Sistem saraf. Memeriksa refleks, kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi motorik untuk mendeteksi kemungkinan gangguan pada sistem saraf pusat atau perifer. Sistem pencernaan. Melakukan palpasi abdomen, memeriksa suara perut, dan mengevaluasi kondisi seperti pembesaran organ atau nyeri perut. 2. Penyuluhan kesehatan dan konseling pasien. Mahasiswa kedokteran pada semester 5 tidak hanya dilatih dalam keterampilan teknis, tetapi juga dalam keterampilan komunikasi dengan pasien. Ini meliputi menyampaikan diagnosa dengan empati. Mahasiswa dilatih untuk memberikan informasi tentang diagnosis penyakit dengan cara yang sensitif dan empatik, terutama jika diagnosis tersebut mengarah pada kondisi yang mengancam nyawa atau penyakit serius. Memberikan edukasi kesehatan, mengajarkan pasien tentang pentingnya gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan cara-cara untuk mengelola kondisi medis tertentu, seperti diet untuk diabetes atau olahraga untuk penyakit jantung. Konseling psikologis. Menghadapi pasien dengan masalah emosional atau psikologis,
seperti pasien yang baru saja didiagnosis dengan kanker atau penyakit terminal, dengan cara yang memberikan dukungan dan pengertian. 3. Pemeriksaan laboratorium dasar. Di semester 5, mahasiswa kedokteran juga mulai melakukan pemeriksaan dasar menggunakan laboratorium, yang meliputi pengambilan dan analisis sampel. Pengambilan sampel darah, vena, mahasiswa belajar mengambil sampel darah dari vena, misalnya untuk pemeriksaan darah rutin atau tes kadar glukosa darah. Kapiler, mengambil darah dari ujung jari, biasanya digunakan untuk pemeriksaan gula darah atau tes cepat lainnya. Pemeriksaan urin. Mahasiswa dilatih untuk mengumpulkan urin pasien untuk pemeriksaan analisis urin, seperti pemeriksaan keasaman urin, kadar protein, atau adanya infeksi saluran kemih. Pemeriksaan lainnya, termasuk pengambilan sampel feses untuk pemeriksaan parasit atau mikroorganisme, atau sputum untuk analisis mikrobiologi. 4. Penerapan prosedur medis dasar. Pada semester 5, mahasiswa kedokteran mulai belajar untuk melakukan prosedur medis dasar, yang meliputi berbagai teknik untuk menangani pasien secara langsung. Berikut adalah beberapa prosedur dasar yang sering dipelajari: injeksi dan infus, injeksi intramuskular, IM. Mahasiswa belajar memberikan injeksi ke otot, seperti vaksinasi atau obat tertentu. Injeksi subkutan, SC. Mengajarkan teknik injeksi di bawah kulit untuk obat-obatan tertentu. Injeksi intravenosa, 4. Memasukkan obat atau cairan langsung ke dalam pembuluh darah. Infus. Memasang infus untuk memberikan cairan atau obat dalam waktu yang lebih lama, serta memantau aliran cairan. Pemasangan kateter urin, mengajarkan teknik aseptik untuk memasang kateter urin. Baik untuk pasien yang tidak dapat buang air kecil atau dalam prosedur medis tertentu. Perawatan luka, mengajarkan cara membersihkan dan menutup luka dengan menggunakan teknik aseptik untuk mencegah infeksi. 5. Penanganan keadaan darurat. Salah satu keterampilan penting yang dipelajari pada semester 5 adalah penanganan keadaan darurat medis. Mahasiswa dilatih untuk memberikan pertolongan pertama dan penanganan awal dalam situasi darurat, resusitasi jantung paru, CPL. Mahasiswa dilatih untuk melakukan CPR pada pasien yang mengalami henti jantung, baik pada orang dewasa, anak-anak, atau bayi, serta penggunaan AED, defibrilator, eksternal otomatis. Manajemen shock. Mahasiswa diajarkan untuk mengenali tanda-tanda shock, seperti shock hipovolemik atau shock septik, dan memberikan tindakan awal untuk mengatasi penurunan tekanan darah yang berbahaya. Penanganan trauma, mengenali dan menangani cedera traumatik,
seperti fraktur atau luka terbuka, dengan memberikan stabilisasi sebelum membawa pasien ke fasilitas kesehatan lebih lanjut. 6. Interpretasi hasil pemeriksaan. Mahasiswa semester 5 mulai belajar untuk menginterpretasi hasil pemeriksaan medis seperti tes laboratorium dan radiologi, analisis tes laboratorium. Mengajarkan cara membaca hasil tes darah untuk mendeteksi anemia, infeksi, atau gangguan metabolik. Mahasiswa juga mempelajari cara mengenali hasil abnormal yang menunjukkan adanya kelainan. Interpretasi hasil radiologi. Mahasiswa mulai mengidentifikasi gambar radiologi, seperti ronsen, CT scan, atau MRI, untuk mendeteksi kelainan anatomi seperti patah tulang, tumor, atau infeksi. 7. Manajemen pengobatan. Mahasiswa pada semester 5 mulai terlibat dalam pengelolaan pengobatan untuk pasien. Mereka akan mempelajari cara merencanakan pengobatan yang tepat dan aman. Pemberian obat yang tepat. Mahasiswa diajarkan untuk memilih obat yang sesuai berdasarkan kondisi pasien dan diagnosis, serta memperhatikan dosis yang tepat dan cara pemberiannya. Pemantauan efektivitas pengobatan mengajarkan mahasiswa untuk memantau respons pasien terhadap pengobatan dan menyesuaikan terapi jika diperlukan, seperti perubahan dosis atau penggantian obat. Manajemen penyakit kronis. Mahasiswa mulai mempelajari cara mengelola pasien dengan kondisi jangka panjang seperti diabetes, hipertensi, dan asma, serta memberikan instruksi mengenai pengelolaan di rumah. 8. Etika dan profesionalisme klinis. Dalam praktik klinis, etika kedokteran dan profesionalisme sangat penting. Mahasiswa semester 5 akan lebih intensif belajar mengenai aspek ini. Komunikasi profesional. Mahasiswa belajar berkomunikasi dengan baik dengan pasien, keluarga pasien, dan tim medis lain. Menggunakan bahasa yang jelas dan menghargai privasi pasien. Menghormati kerahasiaan pasien. Mahasiswa dilatih untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien sesuai dengan kode etik kedokteran. Keputusan medis yang etis. Mahasiswa mulai dilatih untuk membuat keputusan medis yang etis, seperti mempertimbangkan prinsip otonomi, hak pasien untuk memutuskan, beneficence, kebaikan bagi pasien, dan non-maleficence, tidak merugikan pasien. Kesimpulan, di semester 5, mahasiswa kedokteran semakin diperkenalkan dengan keterampilan klinis dasar yang sangat penting dalam praktik medis sehari-hari. Keterampilan ini mencakup pemeriksaan fisik yang mendalam, pemberian pengobatan, prosedur medis dasar, manajemen keadaan darurat, serta kemampuan komunikasi yang efektif dengan pasien dan keluarga.
Mahasiswa juga mulai belajar untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan medis dan membuat keputusan pengobatan yang tepat. Semua keterampilan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan medis yang berkualitas dan aman bagi pasien.